Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali dalam serial hikmah dalam kisah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masuk di episode kisah yang ke-13. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Episode ini mengangkat sebuah kisah yang berkaitan dengan penyesalan seorang wanita pezina yang ingin bertaubat atas dosa dan kesalahannya. Sebelum kita lanjutkan, saya sapa dulu bagi yang baru bergabung di channel ini. Selamat bergabung di Wise Tech Channel. Channel tempat berbagi wawasan, ilmu, sains dan teknologi. Semoga kita bisa saling berbagi di channel ini. Jangan lupa, bagi yang baru saja bergabung dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan gambar loncengnya. Agar tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel ini. Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, pada suatu malam setelah salat Isya saya keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba di hadapanku ada seorang wanita bercadar yang sedang berdiri di tengah jalan. Seraya berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan dosa besar. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Lalu saya tanya wanita itu, apakah dosamu itu? Dia pun menjawab, aku telah berzina dan membunuh anakku dari hasil zina itu. Kukatakan padanya, kau telah binasakan dirimu dan telah binasakan orang lain. Demi Allah, tidak ada kesempatan bertobat bagimu. Mendengar jawabanku itu, wanita itu menjerit histeris dan jatuh pingsan. Setelah siuman dia pun lantas pergi. Aku berkata di dalam hati, aku berfatwa, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah kami. Pada pagi harinya aku menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, tadi malam ada seorang wanita meminta fatwa kepadaku berkenaan dengan ini dan ini. Setelah mendengar penjelasanku, beliau bersabda, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Demi Allah, celakalah engkau dan telah mencelakakan orang lain. Tidakkah kau ingat ayat ini? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Maka aku keluar dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berlari menyusuri gang-gang jalan Madinah sambil bertanya-tanya, siapakah yang bisa menunjukkan aku kepada seorang wanita yang meminta fatwa kepadaku tentang begini dan begini tadi malam? Sementara anak-anak bersorak, Abu Hurairah sudah gila. Hingga menjelang larut malam, baru aku menemukannya di tempat itu. Maka kuberitahukan segera pada wanita itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia boleh bertobat. Wanita itu kembali menjerit kegirangan seraya berkata, kebun yang kumiliki akan kusedekahkan kepada orang-orang miskin karena dosaku.
Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Kisah Abu Hurairah ini mengingatkan kita pada kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa. Pada suatu senja yang lengang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merundung hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihi salam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam. Silakan masuk. Perempuan itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai wanita?" tanya Nabi Musa alaihi salam terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah-patah bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya. "Dari perzinaan itu saya pun lantas hamil. Dan setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mendengar penuturan wanita itu, Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang ia mengherdik, "Perempuan bejat, nyah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi," teriak Nabi Musa sambil memalingkan mata karena jijik. Bagaikan kaca membentur batu, hati perempuan itu hancur luluh. Dia segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya kepada Nabi Musa, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat, "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa kian penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan ini Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sembahyang itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu ada. Dan dia berusaha berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima kedatangannya.
Kisah ini dikutip dari buku 30 Kisah Teladan Kiai Haji Abdurrahman Arois, sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengkodonya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hukuk. Satu hukuk adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah. Demikianlah kisah Abu Hurairah, Nabi Musa dan wanita penzina, serta dua hadis Nabi di atas. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban sholat dengan istiqomah. Selain itu, ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa tidak ada manusia selain Rasulullah yang bersih dari dosa. Sebaik-baik kita bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa, karena tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Akan tetapi, sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat atas dosa dan kesalahannya. Maka marilah kita bersegera untuk bertaubat atas dosa dan kesalahan kita, mumpun masih terbuka pintu taubat dari Allah. Jangan sampai kita terlambat bertaubat sampai ajal lebih dulu menjemput kita. Dan datangnya ajal tidak pernah ada yang tahu kapan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.